Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Al-Quran surat Al-Jariyat ayat ke-56 yang artinya, tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka menyembahku. Itu suatu anjuran kepada kita, kepada jin dan manusia. Kita harus beribadah kepada Allah. Kalau anjuran sih nggak dilaksanakan juga nggak apa-apa, tapi tahu akibatnya bahwa siksa Allah sangat pedih. Jadi apa sih ibadah itu? Ibadah itu adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertakwa, apa sih itu bertakwa? Bertakwa adalah melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Jadi kita dianjurkan supaya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diciptakan jin dan manusia itu supaya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kalau tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah Allah akan rugi? Dan apabila kita beribadah kepada Allah, apakah Allah akan untung? Ternyata Allah tidak akan rugi dan tidak akan untung. Jikalau kita tidak beribadah juga, Allah tidak akan rugi. Dan kita walaupun beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah tidak akan beruntung sedikit pun. Jadi ini semua untuk kebaikan makhluknya, yaitu jin dan manusia khususnya. Terus seperti apa sih ibadah itu? Dalam surat Al-Fatihah ayat ke-6 dan ke-7 yang artinya, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Apa sih jalan yang lurus itu? Terus ada kelanjutannya surah ayat ke-7 tuh, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, dan bukan jalan yang engkau murkai, dan bukan pula jalan orang yang sesat. Jadi jalan yang lurus itu jalan yang nikmat, telah engkau beri nikmat kepadanya. Terus jalan yang tidak engkau murkai. Jadi kalau dimurkai sama Allah itu bukan jalan yang lurus, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Itu udah jelas tuh. Jalan yang lurus itu sesuai dengan firman Allah di dalam Quran, telah dijelaskan tuh tentang ibadah. Kalaupun kurang paham, kita harus mencontoh akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sesuai dengan hadis-hadisnya, yang hadis sahih, yang hadis benar. Sekarang udah banyak hadis-hadis yang palsu, yang tidak sahih. Jadi akhlak Nabi Muhammad itulah Al-Quran.
Mantap enggak? Jadi kita kan manusia, perlu makan, perlu bekerja, perlu berkomunikasi dengan orang-orang yang lainnya. Kita kan hidup perlu uang, perlu kasih sayang, perlu berkomunikasi dengan orang lain, dan perlu istirahat, misalnya tidur, atau perlu hiburan lah. Terus surat Al-Zariyat itu disitu kan, tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar beribadah kepadaku. Berarti kita harus bisa bawa makan, berkomunikasi, hiburan, istirahat, olahraga, dan yang lainnya yang dilakukan sehari-hari harus termasuk ibadah kepada Allah. Jadi kita setiap hari, setiap apapun yang dilakukan oleh kita harus sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya. Jadi kita harus lillahi ta'ala, harus karena Allah dalam beraktivitas kehidupan sehari-hari supaya dimasukkan dalam ibadah. Kan kalau makan di Quran atau di sunnah Nabi itu udah ada aturan-aturannya. Begitupun kerja, tidak boleh korupsi, tidak boleh bohong, harus jujur. Itu bisa dikatakan ibadah kerja juga, kalau sesuai dengan aturan-aturan Allah. Kalau belum jelas, kita mencontoh akhlak Nabi Muhammad SAW, karena kita berpegang pada dua hal di Islam, itu Al-Quran dan Sunnah Nabi. Jadi kita walaupun makan, kerja, tidur, kalau karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, lillahi ta'ala, kita insya Allah dimasukkan dalam ibadah. Karena dalam ayat itu, tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar beribadah kepadaku. Jadi makan juga bisa dimasukkan dalam ibadah kalau gitu. Bekerja, berkomunikasi, karena kalau manusia tidak makan, tidak bekerja, tidak berkomunikasi dengan orang lain, tidak istirahat, tidak hiburan, itu tidak akan berkembang sewajarnya. Jadi manusia itu perlu istirahat, perlu makan, perlu tidur, perlu berkomunikasi. Jadi kita harus bisa itu diniatkan dengan lillahi ta'ala, dengan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun kita puasa, sholat, zakat, kita harus diniatkan lillahi ta'ala, semata-mata karena Allah. Apapun yang kita lakukan harus semata-mata karena Allah, bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi walaupun kita sholat, kita nggak karena Allah, nggak lillahi ta'ala. Misalnya karena ingin dipuji atau malu karena orang lain beribadah, kita ikut-ikutan aja. Itu namanya bukan ibadah. Ibadah itu semata-mata karena Allah
Subhanahu wa ta'ala. Jadi apapun yang kita kerjakan, kalau semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala, kita insya Allah itu dimasukkan ibadah. Membunuh pun kalau sesuai dengan aturan Islam, sesuai dengan aturan Allah, bisa dikatakan ibadah. Misalnya memerangi apa yang memusuhi agama kita, yang merusak agama kita, kita membunuh, memerangi orang itu. Kalaupun kita mati membela agama, itu bisa dikatakan beribadah, mati syahid. Itu berada di jalan Allah. Tapi walaupun kita berbuat baik lillahi ta'ala, itu tidak dimasukkan ibadah. Jadi kalau kita hidup ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan perintah Allah, insya Allah kita di akhirat kelak, insya Allah kita dimasukkan ke dalam surga, tempat yang kita inginkan. Kita kalau berdoa harus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kebanyakan zaman sekarang ini berdoa itu minta kesehatan, minta harta, minta kedudukan. Itu kurang bagus itu. Sebaiknya kita bersyukur apapun yang diberikan kepada Allah, kita terima, kita syukuri. Karena dengan bersyukur nikmat kita akan ditambah. Jadi kalau kita minta, misalnya minta kesehatan, itu udah kita diberi Allah udah memberikan kepada kita kesehatan, kita merasa kurang. Jadi kalau banyak minta kepada Allah kurang bagus menurut saya, karena tidak menerima karena merasa kurang yang telah Allah berikan kepada kita. Allah memberikan kenikmatan kepada kita itu banyak sekali, tidak terhitung. Apakah itu masih kurang? Emang sih kita dianjurkan meminta hanya kepada Allah, tapi memintanya jangan untuk kepentingan kita sendiri. Misalnya meminta supaya bangsa Indonesia bisa lebih makmur, bisa lebih sejahtera, untuk kemakmuran rakyat kita. Jadi itu kan minta bukan untuk kita sendiri, untuk orang banyak. Itu lebih bagus daripada kita minta kesehatan sedangkan kita merokok. Padahal kita udah diberi kesehatan, kita bersyukurlah. Jangan dikit sakit, kita harus berupaya mengobatinya. Jadi begitulah dalam kehidupan sehari-hari, kita harus lillahi ta'ala. Apapun yang kalau kita kerjakan, kalau kita lillahi ta'ala, insya Allah itu dimasukkan dalam ibadah. Tapi apapun yang kita kerjakan walaupun baik, tidak lillahi ta'ala, tidak karena Allah, itu bukan dimasukkan ibadah. Kalau menurut surat Al-Jariyat ini ayat 56 ini, tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar beribadah kepadaku. Jadi kita bekerja, kita harus berusaha lillahi ta'ala, karena Allah lah semata-mata.
kita makan, kita tidur, kita apapun yang kita lakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita terhindar dari perbuatan yang jelek. Karena Allah kita nggak boleh bohong. Karena Allah kita nggak boleh merugikan orang lain. Ya itulah kalau ibadah kita kita merasa yang dilakukan itu karena Allah, semata-mata karena Allah, kita akan terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Sekarang juga banyak sih yang sholat tapi masih bohong, masih melaksanakan kemungkaran dan berbuat keji. Sedangkan sholat itu kan untuk mencegah berbuat keji dan mungkar, tapi banyak yang sholat bohong-bohong, sholat korupsi, itu masih banyak tuh di kita tuh. Itu sholatnya kayak gimana tuh? Kalau sholat kita pingin baik, jadi kita bisa dipastikan tuh orang yang sholat tentu tidak akan pernah tentu tidak akan bohong, tentu dia tidak akan memfitnah orang lain atau merugikan orang lain, karena sholat itu agar kita tidak melakukan perbuatan keji dan mungkar, untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalau kita sholatnya getol tapi perbuatan tapi kita masih bohong, masih merugikan orang lain, itu bisa dipastikan sholatnya kurang bagus. Jadi kita kalau melihat ayat ini, tujuan kita udah pasti, yaitu untuk beribadah kepada Allah, hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita bekerja semaksimal mungkin karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, makan, berkomunikasi, istirahat, olahraga, itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata. Hidup kita akan merasa tentram, merasa nikmat, karena jalan yang lurus itu jalan nikmat, jalan yang telah engkau beri nikmat kepadanya, dan jalan yang tidak dimurkai oleh Allah, dan bukan pula jalan yang sesat. Jadi jalan yang lurus itu, yang pertama itu sebenarnya jalan yang nikmat, jalan yang bahagia, jalan yang tentram, jalan yang tidak dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bukan pula jalan yang sesat. Jadi tidak lepas menyimpang dari ajaran Islam, dari Al-Quran dan hadis. Jadi udah jelas nih ayat 56 surat Al-Jariyat ini udah jelas saya. Jadi hidup ini udah pasti Allah menciptakan kita ini untuk beribadah kepadanya. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar beribadah kepadaku. Itu aja Allah menciptakan kita supaya beribadah kepadanya. Lagi pula kita beribadah kepada Allah untuk kenikmatan kita, untuk kebahagiaan kita. Misalnya gini ya, seperti kita punya kebun, supaya orang lain tidak lewat ke kebun kita kan pagar kebun itu, tapi masih ada aja yang melewatinya walaupun udah dipagar. Itu kan nggak enak kita.
masa nggak enak lah, orang udah dipagar supaya jangan lewat ke situ malah lewat terus, itu juga gitu. Tapi nggak apa-apa sih, kita tidak beribadah, nggak apa-apa. Allah tidak rugi, Allah tidak merasa beruntung walaupun kita beribadah. Itu mah hanya untuk kita sendiri, bukan untuk Allah. Ibadah untuk kebaikan, karena Allah tidak merasa kekurangan. Allah itu yang maha, segalanya maha. Jadi kita itu dianjurkan supaya beribadah kepadanya. Kita turutilah, karena yang menciptakan kita adalah raja kita. Rajanya manusia itu Allah. Sembahan kita itu Allah. Jadi kalau kita beribadah kepada Allah, segala sesuatu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidup kita akan nikmat, akan tentram, akan bahagia, insya Allah. Kalau merasa berguna dengan omongan saya ini, terima kasih saya ucapkan. Kalau merasa tidak berguna, abaikan aja ucapan saya ini, karena saya ingin bermanfaat bagi sesama manusia, karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Kalau merasa tidak berguna, tidak bermanfaat omongan saya ini, abaikan aja, karena manusia banyak kesalahan. Sampai di sini dulu ya videonya, ntar disambung lagi. Mudah-mudahan Anda sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.